Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Natalia, NIM 2011250058, kelas 4B, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Tadris, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Pengembangan Nilai-Nilai Agama dan Moral dengan dosen pengampu Bunda Wiwinda MAG. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan moral, agama, dan sosial anak usia dini. Perkembangan nilai-nilai moral dan agama adalah kemampuan anak untuk bersikap dan bertingkah laku. Islam telah mengajarkan nilai-nilai positif yang bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini menyebabkan perlunya pengembangan pembelajaran terkait nilai-nilai moral dan agama. Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam ajaran Islam telah dijelaskan bagaimana proses pengembangan nilai-nilai agama dan moral pada anak usia dini dapat diterapkan dengan benar. Penjabaran kompetensi pendidikan moral dan nilai-nilai agama sebagaimana dijabarkan oleh kurikulum pendidikan anak usia dini menunjukkan bahwa pendidikan moral dan nilai-nilai agama ditanamkan tidak hanya dalam kegiatan ibadah agama yang sifatnya rutinitas, tetapi melalui secara luas dalam berbagai aktivitas anak dalam kehidupan sehari-hari. Mencakup bagaimana penanaman kasih sayang dengan sesama, tanggung jawab, sopan santun, kebersihan dan kerapian, dan ketertiban dalam aturan. Dengan demikian, banyak cara, waktu, dan kegiatan yang dapat digunakan untuk menanamkan moral dan nilai-nilai agama dalam aktivitas keseharian anak yang sebagian besar waktunya digunakan untuk berinteraksi dengan teman dan lingkungan sekitarnya. Tujuan pendidikan dan pengembangan moral anak menurut Adler adalah 1. Dapat beradaptasi pada berbagai situasi dalam realitasnya dengan orang lain dan dalam hubungannya dengan berbagai kultur. 2. Selalu dapat memahami sesuatu yang berbeda dan menyadari bahwa dirinya memiliki dasar pada identitas. 3. Mampu menjaga batas yang tidak kaku dirinya, bertanggung jawab terhadap bentuk batasan yang dipilihnya, saat dan terbuka pada perubahan. Pengembangan nilai agama dan moral anak dapat dikembangkan melalui berbagai metode. Jadi, metode yang sesuai akan dapat untuk pengembangan nilai-nilai ini. Adapun yang dimaksud adalah sebagai berikut. 1. Metode bercerita. 2. Metode bernyanyi. 3. Metode bersyair. 4. Metode karyawasta. 5. Metode pembiasaan. 6. Metode bermain. 7. Metode outbound. 8. Metode bermain peran. 9. Metode diskusi. 10. Metode keteladanan moral. Moral adalah rangkaian nilai tentang berbagai macam perilaku yang harus dipatuhi. Moral adalah ajaran tentang baik buruk perbuatan dan kelakuan, akhlak, kewajiban, dan sebagainya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, moral adalah baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Sedangkan menurut Colbert, perkembangan moral anak usia prasekolah atau pendidikan anak usia dini berada pada tingkatan yang paling dasar yang dinamakan dengan penalaran moral prokonvensional. Pada tingkatan ini anak belum menunjukkan internasionasi nilai-nilai moral secara kokoh. Namun sebagian anak usia PAUD adalah yang sudah memiliki kepekaan atau sensitivitas yang tinggi dalam merespon lingkungannya atau positif dan negatif. Misalnya, ketika guru atau orang tua
membiasakan anak-anaknya untuk keperilakuan sopan seperti mencium tangan orang tua ketika berjabatan tangan, mengucapkan salam ketika akan berangkat dan pulang sekolah, dan contoh-contoh positif lainnya. Maka dengan sendirinya perilaku seperti itu akan terinternalisasi dalam diri anak sehingga menjadi suatu kebiasaan mereka sehari-hari. Demikian pula sebaliknya, kalau kebiasaan negatif itu dibiasakan kepada anak, maka perilaku negatif itu akan pula dan dirinya. Perkembangan sosial anak usia dini adalah proses ketika anak belajar untuk berinteraksi dengan orang lain ada di sekitarnya. Keterampilan ini membuat anak dapat bersimpati terhadap orang lain dan menjalin hubungan yang harmonis dengan temannya. Menurut Nurjana 2017, perkembangan sosial emosional anak usia dini merupakan proses belajar pada diri anak tentang berinteraksi dengan orang di sekitarnya yang sesuai dengan aturan sosial, dan anak lebih mampu dalam mengendalikan perasaannya yang sesuai dengan kemampuannya dalam mengidentifikasi dan mengungkapkan perasaannya yang diperoleh secara bertahap dan melalui proses penguatan dan modeling. Menurut teori perkembangan sosial Erik Erikson, masyarakat memiliki peran yang penting dalam perkembangan psikososial individu termasuk anak-anak. Peranan ini dimulai dari pola asuh orang tua hingga aturan atau budaya masyarakat. Itulah sebabnya orang tua disarankan untuk tidak menomordukan perkembangan sosial anak di bawah ini. Menurut Piato Nugraha 2005-1-13, secara potensial fitrah manusia dilahirkan sebagai makhluk sosial. John Policon Shamsuddin 1995 mengungkapkan bahwa sosialisasi adalah proses belajar untuk menjadi makhluk sosial. Sedangkan menurut Lord Nugraha 1870, sosialisasi merupakan suatu proses di mana individu atau terutama anak melatih kepekaan dirinya terhadap rangsangan-rangsangan sosial, terutama tekanan-tekanan dan tuntutan kehidupan kelompoknya, serta belajar bergaul dengan bertingkah laku. Pengertian emosional, emosi adalah perasaan yang ada dalam diri sendiri, dapat berupa perasaan senang ataupun tidak senang. Perasaan baik atau buruk. Dalam Word Book Dictionary 1894, emosi didefinisikan sebagai berbagai perasaan yang kuat, perasaan yang benci, takut, marah, cinta, senang, dan sedih. Macam-macam perasaan tersebut adalah gambaran dari emosi. Perkembangan sosial dan emosional anak usia dini. A. Perkembangan pemahaman diri. B. Perkembangan hubungan sosial. C. Perkembangan kemampuan mengarahkan diri atau self-regulation. D. Perkembangan perilaku sosial. Perkembangan sosial dan emosional pada anak usia dini menurut Undang-Undang bagi pendidikan individu, penyandang cacat atau idea bahwa gangguan sosial emosional yaitu ketika mampu atau mengatur hubungan interpersonal yang memuaskan. Teman sebaya dan guru. 1. Permasalahan perilaku sosial. 2. Permasalahan perilaku emosi pada anak usia dini. 3. Faktor penyebab terbentuknya perilaku sosial emosional bermasalah. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam perkembangan sosial dan emosi pada anak usia dini. Faktor-faktor perkembangan sosial dan emosi anak. Ada 3 faktor yang dapat memberikan pengaruh besar
terhadap perkembangan sosial dan emosional anak usia dini sebagai berikut. 1. Faktor hereditas. 2. Faktor lingkungan. 3. Faktor umum. Kondisi pendukung dan penghemat perkembangan sosial emosional anak. Harlock 1993 mengungkapkan berbagai kondisi yang mempengaruhi perkembangan sosial emosional anak, menyebutkan 3 kondisi utama berikut ini. 1. Kondisi fisik. 2. Kondisi psikologis. 3. Kondisi lingkungan. Pentingnya perkembangan sosial emosional anak usia dini. Pentingnya sosial dan emosional anak usia dini, semua sekelompok masing-masing anak dilahirkan dengan potensi untuk perkembangan dengan baik. A. Perkembangan sosial emosional. Menurut Harlock, perkembangan sosial adalah perolehan kemampuan untuk bertindak sosial dengan tuntutan sosial. B. Mengapa sosial emosional perlu dikembangkan? 1. Kompleksitas kehidupan yang dihadapi anak. 2. Anak adalah praktis interpesitas masa depan. 3. Fase strategi pendidikan dan pengembangan anak. 4. Upaya mengimbangi pandangan tentang keunggulan EQ dibandingkan dengan EL. 5. Tuntutan agar anak segera memiliki keterampilan pengelolaan emosi sosial. Baiklah, itulah penjelasan pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.